Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Eri Karto. Dan kali ini kita akan membahas Daihatsu Ayla. Ini salah satu unit punya kami. Dan sekarang kita akan membahas detail serta spesifikasi dari mobil ini. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, membahas Daihatsu Ayla samping saya ini adalah salah satu unit punya kami, Daihatsu Ayla X-Matic tahun 2013, keluaran yang pertama. Dan pertama kali kami dapat, ini kondisinya agak sedikit bagian gap-gapnya, bagian bumper ini agak sedikit miss, bagian lampu-lampunya agak sedikit menguning, dan sudah kami detailing lagi dan sudah kembali fresh lagi kondisinya. Nah, bicara masalah sejarahnya, emang Ayla pertama kali keluar pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan wajah seperti ini, dan ada facelift sedikit di tahun 2017. Itu nanti kurang lebih bumpernya seperti ini. Mulai 2018 ke atas ada generasi kedua yang 1200 cc, dan 2023 keluar yang wajahnya berubah total jadi seperti ini penampakannya. Nah, untuk bicara tipe-tipenya, ini memang Ayla tipenya banyak banget, beda sama pesaingnya ya, Toyota Agya. Ini tipenya ada paling standar, ada tipe D, D+, ada tipe M, M Sporty, X, X elegan. Jadi ada 6 varian kalau nggak salah, ini banyak banget beda sama yang Agya, tipe E, tipe G, dan TRD aja. Dan detail-detailnya di sini, untuk bagian kap mesinnya, ini dari awal sampai sekarang ini hampir sama seperti ini. Ada siluet-siluet tipis aja seperti ini. Terus di sini modelnya kacanya juga kelihatan lebar. Terus headlampnya ini menggunakan masih halogen biasa dan multi reflektor seperti ini. Di sini logonya A. Kenapa bukan Daihatsu atau biasanya kalau Toyota ini biasanya bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang Agya dia lambangnya lambang Garuda. Terus bagian grillnya untuk tipe X dia sudah dikelilingi nuansa chrome yang mengelilingi grill seperti ini. Tapi kalau tipe M dan tipe D dia biasanya masih polos. Dan tipe X di bagian bumper ini sudah dilengkapi dengan fog lamp dan ini dibalut dengan nuansa chrome. Tapi kalau X elegan tambahannya hanya ada di bagian bumper di bawah, ini ada lips body kitnya aja. Dan selebihnya semuanya sama. Oke, sekarang kita lihat di bagian samping. Untuk tipe X, nah detail-detail yang membuat beda dari tipe yang di bawahnya. Yang pertama ini di bagian spionnya. Ini sudah electric mirror sewarna dengan body dan ada lampu sein kecil. Kemarin kami dapat ini warnanya hitam dan sudah kami cat lagi kembali ke warna orinya lagi. Tapi kalau tipe M dan tipe D biasanya masih berwarna dope dan pengaturan spionnya belum elektrik. Jadi lipatannya masih manual, macam ya kuping tikus gitulah. Jadi kalau ini lipatnya begini, kalau yang tipe D sama biasanya masih standar banget. Terus untuk di bagian handle-nya ini berwarna chrome, terus ini ada side body molding yang berwarna chrome seperti ini. Tapi kalau tipe di bawahnya biasanya masih polos. Sini ada talang air yang berbentuk slim originalnya dan pilar ini berwarna hitam. Oke, nah bicara masalah dimensinya, mobil ini kurang lebih panjangnya 3,640 dengan lebar 1,6 dan tingginya 1,520. Ini agak kecil ya, tapi dalamnya nanti cukup lega, nanti kita akan bahas. Nah, wheelbase-nya ini 2,450, artinya hampir setara dengan Yaris atau Jazz yang lama, kurang lebih hampir setara dengan itu. Dan ini kaki-kakinya, ini menggunakan velg ring 14, profil bannya 175/65. Tapi kalau yang tipe M atau tipe D, biasanya dia masih velg kaleng model job. Dan kalau yang M-nya ring 13, tapi velg OM juga seperti ini, tapi velgnya ring 13. Nah, kita lihat di sebelah kiri, ini kapasitasnya kurang lebih 35 liter. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakang. Ya. Nah, kita lihat penampakan dari belakang. Emang Daihatsu Ayla ini desainnya simple banget. Yang pertama kita bahas detailnya. Untuk tipe X tahun awal, dia di bagian bagasi ini belum ada reflektornya. Tapi kalau tahun 2014 ke atas, itu biasanya ada reflektor di bagian sini dan ada lampu mundurnya. Dan reviewnya, kami juga pernah mereview juga tahun 2016, nanti linknya ada di atas. Ini stop lampnya masih pakai halogen biasa, dari dulu modelnya seperti ini. Terus kalau tahun 2017, ini ada tambahan yang memanjang seperti ini. Jadi gitu. Untuk di sini Astra Daihatsu, ini Ayla, dan ini ada tipenya X atau tipe apapun di sini. Di sini logo Daihatsu. Terus di bagian atas sudah dilengkapi dengan rear spoiler, ada Heckman stopnya juga.
Cuma sayangnya untuk tahun 2013-14 awal belum menggunakan rear wiper. Hanya ada 2014 ke atas yang sudah menggunakan rear wiper. Dan semuanya belum ada rear defoggernya, jadi masih polos saja. Ini nuansa chrome hanya tambahan aja. Terus untuk Daihatsu Ayla, ini justru sudah disematkan 2 titik sensor parkir. Tapi kalau Agya, walaupun tipe G pun, dia biasanya masih polos. Hanya kita tambahkan sendiri. Ini sudah menggunakan aslinya sensor parkir. Terus di bagian bawah, nah di bagian bumper sini, ini ada lekukan tipis yang nggak kelihatan polos. Untuk tipe X Elegan biasanya sudah ada body kit di bagian bawah sama kayak di bagian bumper depan. Ini full knalpot hanya tambahan aja dari kami. Ada kamera parkir di bagian sini. Tuas pembuka bagasi, dia ada anak kunci dan ada handle dari dalam. Nah, kami sudah buka tadi. Nah ini ruang bagasi dari Ayla ini. Oke, kalau kita lihat di kelasnya LCGC kayak Karimun, Datsun dan ini cukup lega di kelasnya. Jadi menampung koper bisa 2 medium atau galon bisa 4 sekaligus. Nah, menambah ruangnya kita bisa melipat baris ke 2. Jadi cukup lega, cuma sayangnya nggak bisa rata lantai atau bisa kita lipat lagi. Ini sudah paten seperti ini aja. Oke, nah untuk spare tire-nya di bawah sini. Nah, ini spare tire-nya cukup lumayan oke karena sudah alloy ring 14 sama kayak full size keempat rodanya. Jadi 5 seperti ini semua. Dan alhamdulillah pertama kali ini dapat juga sudah kita cek juga di bagian tulang, bagian sini sampai ke bagian sealer pintu, bagasi, tulang kiri kanan semuanya aman. Artinya bebas dari insiden atau bebas dari laka. Oke, kita aja sekarang kita lihat di bagian interior. Yuk. Oke, kita sekarang bahas interior dari Daihatsu Ayla X ini. Yang pertama di bagian setir, ini nuansanya di sini ada berwarna silver, tapi sayangnya belum ada airbag, hanya Agya aja nggak ada airbagnya. Dan ini sudah empuk juga, lumayan. Dan ini pengaturannya sudah fix, jadi nggak bisa kita tilt steering atau teleskopik. Untuk tipe di bawahnya ini, tipe M atau tipe D, dia biasanya di sini berwarna hitam, belum berwarna silver. Oke, terus di bagian door trimnya, ini masih materialnya plastik-plastik keras semua sini, dilengkapi dengan door pocket, cup holder, dan ada speakernya juga. Dan di bagian armrestnya, kami dapat ini sama pemilik sebelumnya, sudah diganti warna hitam. Dan di bagian frame tape ini juga berwarna hitam. Tapi aslinya untuk tipe X dia berwarna silver sampai di bagian sini berwarna silver. Tapi kalau tipe M dia masih hitam semua. Ini dilengkapi dengan 4 power window, handle pintunya ini berwarna chrome. Terus di sini sudah dilengkapi dengan electric mirror. Ada kantong kecil di bagian sini, tuas pembuka kap mesin, tuas pembuka bagasi dan tangki bensin di bagian bawah sini. Oke, dan kisi-kisi AC untuk tipe X dia ada nuansa ring chrome di bagian kanan kirinya seperti ini. Bagian tengah ini masih standar sama semua dan head unitnya ini sudah diganti model double din. Tapi aslinya modelnya double din tapi belum touchscreen. Tapi kalau tipe M atau tipe D dia biasanya masih tipe single din. Oke. Dan ini AC-nya dia tombolnya sudah diganti sama pemilik sebelumnya, kelihatan lebih nice juga. AC-nya model kayak kompor-kompor gitu. Tapi sayangnya belum ada arah semburan, jadi hanya ada speed dan ada dingin atau tidak dinginnya aja. Ini lampu azad, bagian bawah sini ada kantong, ada colokan 12 volt dan 2 cup holder di bagian bawah sini. Oke, transmisi otomatis, ada shift lock-nya juga. Terus untuk di bagian atas, sini sun visor-nya masih polos semua. Oke, terus sini ada penerangan, kaca tengah belum ada anti silaunya. Di sini ada, ada laci yang cukup lumayan besar. Dan ini materialnya masih original, kemarin kami dapat belum sempat kami detailing semua, jadi agak sedikit ada kotor-kotor aja. Ini masih original semua. Dan model headrestnya, model-model potong seperti ini, ciri khasnya dari Ayla atau Agya seperti ini. Tapi ya cukup oke lah untuk posisi mengemudi kita menopang sedikit. Kalau tinggi saya 170 cukup pas, tapi kalau mungkin tingginya 180-an, mungkin agak sedikit mendongak sedikit aja. Oke, terus di bagian speedometernya, dan sini nah, nuansanya kelihatan lebih nice juga, ada nuansa chrome seperti ini, RPM, ada MID-nya juga. Tapi kalau tipe standar atau tipe M atau D, di tahun awal biasanya belum ada RPM-nya. Hanya tahun 2014 ke atas, walaupun tipe terendah sudah ada RPM-nya. Oke, jadi seperti itu aja. Dan sekarang kita lihat di bagian row kedua. Yuk. Nah, sekarang kita duduk di row kedua. Dan ini posisi mengemudi saya. Karena Agya Ayla itu terkenal legroomnya yang cukup lega, jadi kita bisa agak sedikit selonjoran seperti ini, kaki bisa masuk, headroomnya pun juga cukup lega. Dengan tinggi saya 170, ini masih cukup nyaman. Cuma sayangnya ini nggak bisa kita atur lagi, jadi sudah fix seperti ini aja, agak sedikit tegak. Tapi lumayan ya, kita dapat headrest juga. Dan di sini ada
safety beltnya juga, jadi cukup lumayan oke. Terus untuk materialnya ini memang masih original juga sama kayak bagian depan. Bagian door trimnya ini cukup lumayan oke loh. Ada cup holder, door pocket kecil, ada speakernya juga, dan ada power window. Dan bagian armrestnya ini aslinya berwarna silver, tapi ini sudah dicat berwarna hitam juga. Oke, dan ini ada gundukannya seperti ini. Jadi kalau kita agak geser-geser ini agak sedikit mengganggu. Ini ada kantong-kantong seperti ini, dan ada cup holder satu di bagian tengah sini. Oke, kita aja sekarang kita bahas di bagian ruang mesin. Ya. Oke, sekarang kita lihat ruang mesinnya. Nah, ini dia ruang mesin dari Daihatsu Ayla. Emang sekilas tampaknya sama dengan Agya juga, basisnya karena sama juga. Dan ini masih menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder menghasilkan tenaganya 64 HP dan torsinya 86 Nm. Penggerak roda depan transmisi otomatis. Yang 5 percepatan adalah transmisi manual. Ini 4 percepatan otomatis. Dan ini di generasi berikutnya lagi itu adalah 1200 cc dan torsinya agak sedikit besar. Kurang lebih sekitaran 108 HP. Agak sedikit mumpuni juga. Dan ini alhamdulillah juga kondisi mesinnya masih prima banget. Artinya kemarin kami dapat juga perjalanan jauh dari Purwokerto ke Salatiga masih aman, nggak ada kendala apapun. Terus bagian sini masih kering semua. Dan ini kondisinya juga bagian ruang mesinnya hanya sedikit kotor-kotor aja, belum kami detailing. Bagian tulang depan apron ini masih aman, artinya nggak ada bekas insiden. Sampai bagian sealer bagian kap mesin ini masih utuh semua. Jadi artinya masih aman semua. Dan kemarin kami dapat juga berburunya, inspeksinya juga kami sudah detail. Nanti ada linknya ada di bagian atas. Oke, dan buat teman-teman yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi, atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini, dan sampai ketemu di vlog RKT berikutnya. Assalamualaikum.